Halo, halo. Selamat datang di tempat di mana cerita bukan sekedar dongeng, tapi jalan masuk ke dunia lain yang penuh kejutan. Aku, Mr. Storyteller, dan kamu sedang mendengarkan Fans Plot Twist. Channel ini bukan buat yang suka cerita biasa, tapi buat kamu yang suka mikir. Mulai dari novel-novel yang bikin mikir, sampai buku yang bikin tidur jadi susah karena penasaran. Jadi, silakan ambil posisi paling nyaman. Jangan lupa tekan subscribe, klik like, dan share ke temanmu. Siapa tahu dia juga perlu sedikit kejutan dalam hidupnya. Oke, sekarang saatnya novel yang akan kita baca berjudul Areon, The Tale of Eternal Desert. Sebuah kisah epik dari dunia lain, tempat di mana teknologi dan keimanan saling berhadapan. Di tengah gurun abadi yang menyimpan rahasia zaman, ini bukan hanya kisah tentang perang, tapi tentang pilihan, pengorbanan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Siap untuk menjelajah Areon? Yuk, mulai ceritanya. Episode 1, Kawah Atur. Angin berbisik di atas hamparan pasir yang tak berujung, menyapu sisa-sisa peradaban yang telah lama hancur. Areon, dunia yang dahulu hijau, tempat sungai-sungai mengalir deras dan langitnya membentang biru tanpa batas, kini hanyalah neraka tandus yang dilahap ganasnya perang. Di kejauhan, tampak sekumpulan ratusan menara baja dan kaca berdiri di atas lautan pasir, sisa-sisa dari kemegahan peradaban lama yang telah mengkhianati dirinya sendiri dengan rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Sebanyak apapun yang telah dirampas, sebesar apapun yang telah digenggam. Pada sudut lain padang pasir tersebut, tampak mesin-mesin raksasa kilang energi berteknologi tinggi, terus mengebor hingga ke inti planet, menghisap energi yang tersisa untuk menopang mesin perang yang tak pernah berhenti. Di bawah langit berwarna tembaga dihiasi awan tebal yang bergulung dari puing-puing kota yang terbakar, tampak beberapa pesawat tempur dengan sayap berbentuk sabit melintas di angkasa, meraung seperti binatang buas yang haus darah. Mereka adalah burung pemangsa akhir zaman, mengintai dari atas, menebarkan hujan api dan tumbukan logam ke tanah yang telah kehilangan harapan. Di bawah langit yang mengancam, di antara bukit-bukit pasir yang menyembunyikan reruntuhan kota kuno, seorang lelaki berdiri di atas gundukan pasir. Ia tidak berbicara, hanya mengamati cakrawala, di mana kilatan-kilatan perang masih menari di kejauhan. Matanya yang tajam memandang reruntuhan dunia yang telah melahirkannya. Ia adalah anak akhir zaman, lahir dalam kehancuran, dibesarkan dalam reruntuhan peradaban lama, dan kini ia menjadi sosok yang ditakuti lawannya dan dihormati pasukannya. 5.000 prajurit tangguh berdiri siap siaga di belakangnya. Mereka berkumpul di bawah bayangan menara tua yang dulunya pernah beroperasi sebagai fasilitas pemurnian energi di masa lampau. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah pasukan elit Fadrajan, serigala padang pasir, pasukan hantu yang muncul dari badai, meninggalkan jejak kematian di belakang mereka. Tank-tank tempur mereka melayang di atas pasir dengan teknologi Maglev X, sistem magnet superkonduktor yang menciptakan medan tolak antara logam dan permukaan bawahnya, memungkinkan baja diperkuat berbobot 120 ton tersebut mampu melesat halus di atas pasir. Reruntuhan menyeberangi celah-celah ngarai di antara badai pasir yang membutakan mata dan mengecoh radar musuh sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Di atas kendaraan tempur tersebut terpasang sebuah meriam plasma sebagai senjata utama. Dari mesin tersebut, cahaya biru keunguan memancar hebat menyilaukan mata, berdesing memekakan telinga, membuat apapun yang berada di jalur tembaknya lebur, tak tersisa dalam satu kedipan mata.
Dengan segala daya hancur yang mampu dihasilkan dari teknologi tempur akhir zaman, bukanlah menjadi hal utama yang membuat Fadrajan begitu ditakuti. Namun, strategi dan taktik tempur dari pasukan Fadrajan di bawah komando pemimpin mereka. Jenderal Barkan. Sebutannya di antara musuh adalah Azrael, malaikat pencabut nyawa dari padang pasir. Di masa lalu, ia mengukir namanya dalam sejarah kelam pertempuran At-Tur. Dengan siasat strategis dan taktisnya, Fadrajan berhasil menyudutkan 3 batalion musuh yang tersisa berlindung di balik reruntuhan kota, dengan keyakinan di atas keputusasaan mereka bahwa puing-puing itu akan menjadi benteng pertahanan hingga bala bantuan tiba. Dari kejauhan pengeras suara lapangan yang berasal dari salah satu tank menggemakan ultimatum terakhir. Kalian terkepung, serahkan senjata kalian atau At-Tur akan menjadi makam kalian. Terdengar suara Jenderal Barkan memberikan peringatan. Mereka yang terkepung masih percaya reruntuhan kota akan melindungi mereka hingga pasukan bantuan tiba, menolak untuk menyerah dan menunjukkan perlawanan. Dalam satu perintah, At-Tur menjadi ladang pembantaian. Tank-tank plasma raksasa yang telah diposisikan di sepanjang perbatasan kota menembakkan partikel energi dengan jarak tembak dan volume yang tepat, menghantam bangunan dan jalanan dengan panas melampaui batas daya tahan materi. Batu dan baja mencair menyatu dengan tanah. Gelombang panas membakar udara, melelehkan besi, daging, dan tulang menjadi bagian dari kota yang menghilang. Tempat di mana dulunya berdiri puing kota At-Tur, kini hanya ada kawah. Tak ada reruntuhan, tak ada jasad, hanya lapisan kaca hitam yang terbentuk dari pasir dan segala sesuatu yang meleleh di atasnya, menjadi saksi bisu kehancuran yang tak terlupakan, peringatan abadi bagi musuh dan legenda yang bergema melintasi zaman. Kawah At-Tur. Seorang prajurit mendekati sang jenderal, zirahnya berdebu setelah perjalanan panjang melintasi gurun. Helm perangnya tampak pudar oleh debu perang dan terdapat guratan-guratan yang menggambarkan pengalaman tempurnya. Jenderal Malhik telah mengirimkan pesan. Suara seorang pria yang telah melihat terlalu banyak kematian di balik helm tempurnya. Sang jenderal menoleh, seorang pria di akhir usia 30 tahunnya. Wajahnya teduh berkarisma, kumis dan janggut tipisnya terpelihara, menunjukkan kepatuhan akan ajaran yang diyakininya dengan segenap hati. Sorot matanya yang tajam menggambarkan pengalaman dan ketangguhan batu karang yang tetap bertahan dari hantaman ribuan badai. Sang jenderal bertanya. Apa katanya? Prajurit itu menatap ke utara, ke dataran tinggi Ankaris, di mana puncak-puncaknya tersembunyi di balik kabut perang. Langit semakin berwarna merah. Angin membawa suara-suara dari kejauhan, jeritan kota-kota yang terbakar, raungan mesin-mesin perang yang haus darah, dan suara dari ribuan jiwa yang telah bersumpah untuk bertempur hingga napas terakhir. Sang prajurit menjawab, Awal dari akhir telah dimulai. Al-Fazhur telah muncul.